Sang Kuryang, Legenda Tanah Sunda, dan Gunung Tangkuban Perahu. Dahulu kala, di Kahyangan, ada sepasang dewa dan dewi yang melakukan kesalahan besar. Sebagai hukuman, Sang Hyang Tunggal mengutuk mereka untuk turun ke bumi dalam bentuk hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan yang dikenal sebagai Celeng Wayung Hyang atau Wayungyang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing yang bernama Situmang. Mereka harus menjalani hukuman di bumi dan melakukan tapa untuk memohon pengampunan agar bisa kembali ke wujud semula sebagai dewa dan dewi. Diceritakan bahwa Raja Sungging Perbangkara sedang pergi berburu di tengah hutan. Saat itu, sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring atau batok kelapa. Seekor babi hutan betina yang bernama Celeng Wayung Hyang sedang bertapa dan kehausan. Tanpa sengaja, ia meminum air seni sang raja tersebut. Secara ajaib, Wayung Hyang hamil dan melahirkan seorang bayi cantik karena pada dasarnya ia adalah seorang dewi. Bayi perempuan itu ditemukan oleh sang raja di tengah hutan tanpa menyadari bahwa itu adalah putrinya. Bayi tersebut dibawa ke keraton dan diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik. Banyak raja dan pangeran yang ingin meminangnya. Namun tidak ada yang diterima olehnya. Para raja akhirnya saling berperang satu sama lain. Dayang Sumbi kemudian meminta mengasingkan diri di sebuah bukit karena menderita penyakit kelamin. Saat sedang menenun kain, torompong yang digunakan terjatuh, dan tanpa berpikir panjang, dia berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torompong tersebut akan dijadikan suami jika laki-laki dan saudara jika perempuan. Situmang membantu dan akhirnya Dayang Sumbi harus memenuhi janjinya dengan mengawini Situmang. Karena malu, kerajaan mengasingkan Dayang Sumbi dan Situmang ke hutan untuk hidup bersama. Pada malam bulan purnama, Situmang kembali ke wujudnya sebagai dewa tampan. Dayang Sumbi mengira itu hanyalah mimpi dan akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Suatu ketika, Dayang Sumbi mengidamkan makan hati menjangan, rusa, sehingga ia memerintahkan Sang Kuryang dan Situmang untuk berburu ke hutan. Namun, setelah berburu sekian lama, mereka tidak menemukan satupun hewan buruan. Akhirnya, Sang Kuryang melihat seekor babi hutan gemuk yang melarikan diri. Ia menyuruh Situmang mengejar babi hutan tersebut, yang ternyata adalah Celeng Wayung Hyang, nenek dari Sang Kuryang sendiri. Situmang menolak menuruti perintah itu, karena mengenal Celeng Wayung Hyang. Kesal, Sang Kuryang menakut-nakuti Situmang dengan panah, dan tidak sengaja anak panahnya terlepas dan mengenai Situmang. Dan hal ini pun membuat Tumang terbunuh. Bingung dan tidak mendapat hewan buruan, Sang Kuryang menyembelih tubuh Situmang dan mengambil hatinya. Ia memberikan hati tersebut kepada Dayang Sumbi, yang kemudian dimasak dan dimakan. Ketika Dayang Sumbi menyadari bahwa hati yang dimakannya adalah milik Situmang, suaminya sendiri, ia marah dan memukul kepala Sang Kuryang dengan centong yang terbuat dari tempurung kelapa, sehingga Sang Kuryang terluka. Kesakitan dan ketakutan, Sang Kuryang melarikan diri dari rumah. Dayang Sumbi menyesali tindakannya yang telah mengusir anaknya, dan mencari Sang Kuryang ke hutan, sambil memanggil dan memohon kepadanya untuk pulang, tetapi Sang Kuryang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal, agar kelak mereka dipertemukan kembali. Untuk itu, Dayang Sumbi menjalankan tapa dan hanya memakan tumbuhan dan sayuran mentah, lalapan. Sementara itu, Sang Kuryang pergi mengembara di seluruh dunia dan berguru kepada banyak pertapa sakti. Setelah beberapa tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah berjalan ke arah timur untuk waktu yang cukup lama,
Sang Kuryang akhirnya tanpa sadar sampai kembali ke tempat Dayang Sumbi berada di arah barat. Meskipun tidak menyadari bahwa wanita cantik yang ditemuinya adalah ibunya, Dayang Sumbi, Sang Kuryang tidak mengenali Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, karena melakukan tapa dan hanya makan tumbuhan mentah, tetap cantik dan awet muda. Awalnya, Dayang Sumbi juga tidak menyadari bahwa ksatria tampan yang ditemuinya adalah putranya sendiri. Mereka berdua kemudian menjadi berkasih mesra. Saat sedang bersandar mesra, Dayang Sumbi tanpa sengaja melihat tanda luka di kepala Sang Kuryang, bekas pukulan sendok yang ia lakukan dulu. Dengan demikian, Dayang Sumbi menyadari bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Meskipun begitu, Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahinya. Sedangkan Dayang Sumbi mencoba menolak. Dayang Sumbi menyiasati situasi dengan menentukan syarat pinangan yang tidak mungkin dilakukan oleh Sang Kuryang. Ia meminta Sang Kuryang membuat perahu dan telaga dalam semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sang Kuryang setuju dengan syarat tersebut. Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kemudian, tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para Guryang, makhluk halus, tengah malam bendungan hampir selesai dikerjakan. Namun, Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Dayang Sumbi membentangkan helai kain boh rarang. Hasil tenunannya di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu bersinar terang seperti fajar di ufuk timur. Sementara itu, Dayang Sumbi terus memukulkan alu ke lesung seolah-olah menumbuk padi. Para Guryang, makhluk halus yang menjadi anak buah Sang Kuryang, ketakutan karena mengira pagi telah tiba. Mereka lalu bersembunyi di dalam tanah untuk menghindari Sang Hyang Tunggal. Akibatnya, pembuatan bendungan tidak dapat diselesaikan. Karena gagal memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi, Sang Kuryang menjadi marah dan mengamuk. Dia menendang perahu yang telah dia kerjakan dengan susah payah ke arah utara, dan perahu itu jatuh menangkup. Kemudian menjadi gunung tangkuban perahu. Dalam kemarahannya, dia juga merusak dinding bendungan di sebelah barat, yang kemudian membentuk lubang tembusan air Citarum yang dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro. Dia melemparkan sumbat aliran Citarum ke arah timur, yang kemudian menjadi Gunung Manglayang. Air Talaga Bandung pun surut, dan bekas danau tersebut kemudian menjadi lokasi kota Bandung. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari anaknya yang telah kehilangan akal sehatnya. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, dan dia memohon kepada Sang Hyang Tunggal untuk menyelamatkannya. Sebagai hasilnya, Dayang Sumbi berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sementara itu, Sang Kuryang, setelah sampai di ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib, Ngahiang. Demikianlah cerita Sang Kuryang, sebuah legenda tanah Sunda dan Gunung Tangkuban Perahu. Dari rangkaian cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kesadaran akan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Sang Kuryang, meskipun dengan niat baik, terjebak dalam amarah dan kegagalan untuk mengendalikan emosinya, menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, termasuk ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, meskipun mengalami banyak kesulitan, tetap berusaha untuk bertindak dengan bijaksana, baik dalam memohon pertolongan, maupun dalam menentukan syarat bagi Sang Kuryang. Meskipun pada akhirnya cerita ini berakhir dengan tragedi, kita dapat melihat bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para tokoh cerita dapat membawa hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran bahwa penting untuk selalu berusaha bertindak dengan bijaksana, mengendalikan emosi, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan yang fatal dan menjalani kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.